Oh gitu. Tinggal yang ponco ini. Tinggal yang ponco. Di situ berapa orang jaganya? Dua orang. Cewek-cewek semua? Beda tinggal sungai ngoten niku. Oh, terus enten sing terdampar teng mriku ngoten iki. Halo konco-konco, mari kita mampir dulu di warungnya Mbak Lia. Warung kopi, sempol ayam, dan beraneka macam ragam minuman yang lain. Adapun ini warung GRS 1 yang letaknya di Desa Gresi, Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun warung ini gaul dan juga murah. Wedang kopi waktu Pak Diandok di sini cuma Rp4.000, yo enak mantep. Adapun sempol ayam itu persunduknya cuma Rp500. Jadi untuk satu porsi kita bisa 5.000 atau bisa 10.000. Tentunya kalau kita mam 10.000 satu porsi penuh yang jelas tidak habis konco-konco. Monggo-monggo bagi konco-konco yang lewat jalur Kediwan, Malo hingga Trucuk, jangan lupa sebelum jalan ke Bendungan Gerak, nanti di sebelah kiri jalan kalau dari barat, kalau dari timur di sebelah kanan, atau di utara jalan madep ngidul. Selengkapnya tentang Mbak Lia yang manis, cantik, ayu, kinclong, pendiam, dan pemalu ini akan Pak D bahas setelah vlog petunjuk arah atau petunjuk jalan menuju ke lokasi tersebut. Ini adalah jalan raya dari Bojonegoro menuju ke Jatirogo. Nanti setelah kita melewati tubuh perbatasan antar Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, kita melewati Gablok, iya toh, atau Bongcino. Setelah itu kita lanjut terus, nanti sampai Bedrek kita belok kiri. Nah, setelah kita belok kiri, jalan ini nanti bisa sampai Malo dan Kedewan. Adapun urutan tempat yang kita lewati, yang pertama adalah Trucuk. Setelah Trucuk nanti Malo, setelah Malo nanti Kedewan. Selain itu kita juga melewati base camp grup orkes Melayu Putra Dewa Parengan. Pernahkah Anda mendengar grup orkes Melayu Putra Dewa Parengan? Ya, ini base campnya. Nanti akan Pak D tunjukin ya. Di sebelah kanan nanti ada rumah madep ngidul. Pak D tandai atau Pak D kapter sebentar. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik. Nah, konco-konco yang belum tahu basecamp atau pusdiklat Orkes Melayu Putra Dewa itu tadi sudah kita lewati. Selanjutnya kita OTW menuju langsung ke tempat berjualan Mbak Lia yang pemalu dan juga pendiam. Mbak Lia bekerja berjualan dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam konco-konco, cuma berdua dengan seorang gadis cilik. Adapun menu yang tersedia di warungnya Mbak Lia ini antara lain wedang kopi, es teh, dan berbagai macam minuman es, juga sempol ayam yang enak, gurih, dan juga murah. Selain itu tempatnya juga ombo dan jembar, banyak sekali tempat-tempat duduk. Di situ juga ada ya bagi yang hobi nyanyi-nyanyi, monggo bisa lelo-lelo dan nyanyi-nyanyi di situ. Satu judul cuma Rp2.000. Jadi bila mana kita nyanyi 5 judul 10.000, neng lambe wis meniren konco-konco. Terus di depan warungnya Mbak Lia juga ada yang namanya Pertamini, jualan bahan bakar sepeda motor, Pertamax, dan juga Pertalit. Namun sayang sedikit, Mbak Lia ini sifat dan prioritasnya adalah pendiam, pemalu.
Jadi ibaratnya gong lek ora ditabuh ora muni, namun orangnya itu ramah sekali. Selanjutnya bagi masing-masing atau om bapake yang berada di seputaran Cepu, Blora, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro, Ngasem, bahkan Tuban, monggo OTW ke warungnya Mbak Lia, nanti bisa mencicipi sempol ayam yang gurih dan juga wedang kopi yang bisa menimbulkan semangat kerja. Selanjutnya juga masing-masing om-om bapake yang mungkin sedang mancing di dam gerak atau di bendungan gerak, monggo ngalor sedikit kurang lebih 1 km ndak ada ngopi-ngopi di warung GRS 1 alias nggone Mbak Lia. Nanti setelah kita ngopi dan mam sempol lanjut mancing lagi, bisa jadi ikan-ikan yang ada di dam gerak tersebut goblok tolo dan kita mendapat banyak karena ikannya menjadi jinak konco-konco. Oh iya konco-konco, hampir lupa, selama konco-konco menonton video ini tolong Pak D pinjem jempolnya, juga ditekan subscribe dan dikomentari ya, bagaimanakah menurut konco-konco mengenai Mbak Lia dan warungnya ini. Monggo, kalau sudah marilah kita lanjut. Nah kalau sudah, sekarang kita pelan-pelan dan alon-alon konco-konco. Di depan kurang lebih ada 200 meter lagi, di sebelah kanan kita sudah sampai di warungnya Mbak Lia. Warung ini madep ngidul, jadi warung ini berada di Lorindalan. Ciri-cirinya di depan warung ada apa itu ya namanya, semacam Pertamini ya, ngene kok angel men. Monggo konco-konco, sekarang kita masuk atau mampir di warungnya Mbak Lia. Lho kebablasan konco-konco, kita balik lagi ya. Kurang minggir ya. Sempolnya wis buka Mbak? Sempolnya udah buka? Ya. Mas kita 10.000 dimakan sini Mbak. Lokasi berada di Pager Wesi Trucuk, jalur Trucuk Malu sampai ke Dewan ya. Saya ulang, lokasi berada di Gresik maksudnya Pager Wesi, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Ini adalah jalur dari Kedewan menuju ke Trucuk, atau jalur dari Trucuk menuju ke Semalu hingga tembus ke Dewan. Adapun jalannya sudah bagus seperti ini. Kita mampir di sebuah warung semacam kafe. Di sini kita beli sempol. Riwayatnya pripun Mbak, menurut ceritanya sependengaran jenengan riyen niku, apa namanya ya? Kapal napa niku? Kapal zaman dulu niku apa, kapal sing kadang kapal-kapal lawas ngoten niku lho, kente teng pinggir sungai ngoten niku. Oh, terus enten sing terdampar teng mriku ngoten iki. Nggih. Lah bangkai kapalnya niku disaleken niki Sungai Benawan niki. Karena ada Bengawan Solo. Teng jero Bengawan Solo. Tapi sudah habis, maksudnya kayu-kayu pun itu cuman sisa sedikit teng kelenteng nih, kelenteng daerah Padang. Kelenteng, berarti ada kelentengnya nih mungkin ya. Yang senas kelenteng cuman ada cuma kelenteng.
Jadi ada sisa-sisa kapal yang mriki. Masih ada. Oh. Oh, nggih nggih. Nggih, matur suwun, Mbak, nggih. Mampir di warung apa iki, Mbak, yang namanya, Mbak? GLS 1. Apa? GLS 1. Warung GLS 1. GLS 1 singkatan apa, Mbak? Warkop Gilas. Warkop Giras. Iki perjalanan dari Bojonegoro menuju Gunung Trembes. Katanya ini buka dari jam berapa, Mbak? Jam 9, Mas. Jam 9 sampai jam 12 malam. Oh, nggih nggih nggih. Ya niki lah ngopi kene. Oh, ngopi di sini. Ngujo, ngujo. Wong liwat iki gedung gerang. Sik balikan mang batine ngedrop, Mbak. Tarif ini, Mbak, ya jajanan apa itu jenenge sempol, Mbak, ya? Sempol ayam. Satu porsi itu 10.000. Wow, murah sekali, banyak banget. Sakmene gedheku mangan sempol seiki, biasanya nggak pernah. Sama kopinya. Monggo. Monggo. Ngopi ya ning kene. Padahal ngujo kene iki berapa kilo, Mbak, ya? Tapi lewatnya lah ngujo mriki jembatan gerak ya, Mbak? Nggih. Ada. Tisu. Betul tisu, Mbak? Kenapa, Mas? Temelap kamera. Di atas ya? Di atas. Iya. Di atas. Ya wes, Mbak, nggak usah, Mbak, nggak usah. Putih biasa sama aqua. Biasa mawon. Kok kayak ini gimana gitu, Mbak, ya? Gimana? Belakang saya itu, Mbak. Gitu. Oh, memang gitu ya? Oh. Aku nggak ngira soalnya nggak tahu soalnya. Tapi udah kenal banget ya. Mbak, sing tadi diulang nggak apa-apa ya? Kan tadi jepret ya. Saya mau ngobrol apa tadi? Bekas kapal ya. Rutenya sebelah nanti, Mbak, nanti rutenya. Niki kalau dari Magasi, niku ambil kanan ala Padang. Kanan, nanti sebelum nyampe Padang, sebelah kanan jalan ada Semacam museum. Nggih, museum atau kayak lenteng gitu bentuknya. Terus di situ Namanya Kampung Kapal. Kampung Kapal kan Kampung Bengawan. Oh, Kampung Bengawan. Terus di situ ada semacam apa itu ya? Penyimpanan kapal zaman dahulu ngoten nggih. Tapi di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Oke, ini keterangan warga yaitu Mbak penjual apa itu namanya ya, warung kafe yang ada di Trucuk, warung GRS 1. GRS artinya mungkin Gersi ya. Iya betul, Mbak, ya. Terus ini Mbak siapa ini? Iya. Mbak Lia. Itu putranya, Mbak, ya? Iya, pegawai. Oh, karyawannya. Sampun gedeng putra apa dereng? Sampun, nggih. Nah, konco-konco yang kebetulan lewat dari Trucuk Malu atau Trucuk Kedewan, nanti setelah jalan pertigaan apa niku Padangan, nanti mampir di warungnya Mbak Lia, warung sempol, warung kopi, murah bersahaja ya, karena saya udah berkali-kali menggok di warung ini. Sempol 10.000 ya nggak entek ini, blenger-blenger.
Bukanya pagi jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Terus kalau sampai jam 12 malam yang nunggu sampean juga juga. Iya, baik. Oh, berdua sama itu sama temennya. Ada karaoke nih, masa mau nyanyi, ada biliar. Jadi dari pagi sampai jam 12 malam berduaan dengan si Sendo itu ya, Mbak ya. Oke. Biasanya kayak gonta ganti lah, ada yang keluar ya, ada yang masuk lagi. Ini baru kali ini masuk. Terus buka warung ini udah berapa tahun, Mbak? 2014. 2014 hingga kini berarti 9 tahun. 9 tahun. Telaten ya, Mbak ya. Di Telaten ya soalnya. Ya, selain warung juga ada Pertamini ya, Mbak ya. Apa tuh? Ya seperti itu tadi lah saya udah tahu. Oke, makasih Mbak dipapak di channel YouTube Galeri Kampung Desa ya, Mbak ya. Adapun untuk karaokean murah satu judul lagu Rp2.000 ya, Mbak ya. Satu judul lagu Rp2.000. Jadi teman-teman yang hobi-hobi nyanyi-nyanyi, nah di sini ada fasilitas karaoke. Di warung ini murah ya, sangat murah. Kalau enggak percaya, sempol 10.000 itu ndak habis. Padahal saya itu lek mangan kaya bajul. Tetapi sempol 10.000 aja sudah blenger. Sempol ayam. Biasanya sempol itu makanan anak-anak kecil. Tetapi di sini sempolnya itu ayamnya itu terasa, ya. Terus biliarnya itu berada di sebelah utaranya itu, di belakangnya warung karaoke itu ada biliar. Nah itu. Kalau soal biliar, koinnya tentunya tidak usah saya jelaskan, teman-teman semua tahu. Untuk berkaraokean di sini satu judul Rp2.000. Buka dari jam 8 pagi atau 9 pagi hingga jam 12 malam. Mbak, sudah Mbak, saya kopi sama sempol Mbak. 14.000, murah sekali konco-konco. Ini Mbak. Nggih. Jadi konco-konco yang perjalanan dari Kedewan Malu menuju ke arah Trucuk atau sebaliknya, jangan lupa mampir riyin, pinarak riyin di warung kafe GRS 1. Pemiliknya adalah Mbak Lia. Buka jam 9 pagi, saya baleni lagi ya, hingga jam 12 malam. Oke konco-konco, sekarang saatnya Pak D undur diri dari warungnya Mbak Lia, akan melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Trembes dan Desa Tanggir. Gunung Trembes dan Desa Tanggir ada beberapa makam kuno liar yang seringkali diobrak-abrik atau diadul-adul kelompok pemburu harta karun yang membawa detektor logam. Adapun makam-makam suku Kalang tersebut yang ada di Gunung Trembes dan Gunung Tanggir punya cerita dan riwayat mengharukan sekali. Adapun ceritanya kurang lebih seperti ini. Konon dulu suku minoritas Kalang atau Wong Kalang seringkali dibuli, diolok atau dikucilkan oleh suku mayoritas karena lama-lama tidak betah dan menanggung beban batin. Akhirnya suku Kalang tersebut berbaur dengan suku mayoritas dengan menghilangkan rekam jejak jati dirinya. Maksudnya begini, mereka itu selama berbaur dengan suku mayoritas tidak mengaku kalau mereka itu sebenarnya suku Kalang. Dan rahasia tersebut rapat sekali, sehingga makam-makam para leluhurnya tidak lagi terawat dan dibiarkan liar di atas Gunung Tanggir dan Gunung Trembes. Adapun keunikan dari para suku Jawa Kalang adalah bila mana kapundhut, makamnya itu bukan mujur ngalor atau mujur ngidul, melainkan mujur ngetan dan mujur ngulon.
Selanjutnya keunikan lain mengenai suku Jawa Kalang. Bagi mereka semua pada suatu saat menyadari bahwa hidup di dunia ini akan berakhir. Jadi mereka-mereka yang sudah sepuh kebanyakan bikin lubang atau galian sendiri untuk tempat alam berikutnya, dan juga menyiapkan batu demping yang nantinya dipakai untuk tanda dan batu nisan di atas kubur tersebut. Konon suku Kalang apabila kurang beberapa jam atau kurang beberapa hari kabundut, mereka itu sudah punya feeling atau firasat yang kuat. Mungkin tanda yang nyata pada suatu saat dia sakit, dia segera merebahkan atau berbaring di dalam lubang galian tersebut. Nanti setelah mereka itu dipastikan sudah benar-benar tiada, maka kerabat atau saudaranya atau anak-anaknya menimbunkan tanah di atas lubang tersebut, sekaligus memasang batu demping sebagai tanda atau batu nisan, dan juga apa yang dimiliki semasa hidupnya, umpamanya pakaian mewah, perhiasan, peralatan kerja, atau katakanlah saeneng-enengi bondo donyane juga ikut disandingkan dalam satu galian lubang atau makam tersebut. Makanya di daerah tersebut seringkali didatangi para pemburu harta karun dengan membawa detektor logam. Nah, itu tadi sekilas tentang keunikan suku Jawa Kalang. Ini tadi sekedar untuk tambahan atau menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, di jalur Trucuk hingga Kedewan, di pegunungan sebelah kanan atau utaranya Bengawan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk yang nonton, yang ditonton, dan juga Pak Di mohon doa restu semoga tetap diparingi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.